Halo guys and girl, balik lagi di One Punch Man video. Kali ini kita akan update skill setnya si Suiryu setelah tes dan pantau kanan kiri ya. Ini kita update dulu skill set si Suiryu setelah tes lapangan ataupun memantau di lapangan. Habis itu kita bandingkan damage outputnya dengan si Tatsu dan juga kondisi-kondisi untuk ya kira-kira apakah sudah oke untuk ngambil mereka atau tidak. Tentunya kalau dibanding G4, gua vote G4 kemana-mana. Lebih prioritaskan G4 dulu baru salah satu dari mereka berdua. Langsung saja skill 1 sama, skill 2 juga sama. Pasifnya, nah ini akhirnya sudah terverify. Ternyata ini dapatnya injury boost untuk diri sendiri. Injury boost itu mirip-mirip kayak core bomb level 10 lah ya. Core bomb level 10 itu kan nambah injury juga. Berarti damage injury ini itu akan naik kalau misalnya basicnya saja jadi 900% attacknya si Suiryu. Terus sama si bapak ini ngaruh nggak bang? Sama si bapak ini? Tentunya ngaruh. Dia kan basicnya 100% injury ya. Setelah kena injury-nya si bapak ini, siapapun yang menyerang target tersebut akan inflict injury damage juga sebesar 100% dari si penyerang ya kan. Nah, kalau kebetulan yang nyerang itu si Suiryu dan dia punya injury boost ini untuk diri dia sendiri, alhasil menjadi 150% dari Suiryu attack saat Suiryu menyerang target yang kena injury si zombie man. Kalau misalnya si Suiryu ente ungu 5 berarti 180%. Kira-kira seperti itu cara baca injury boost. Berarti yang di boost itu hanya yang relasinya dengan injury dari attack-nya si Suiryu. Sedangkan yang ini enggak ya. Seperti itu. Itulah kenapa bisa stack sama attack buff-nya si Genji. Bagus sih. Yang bawahnya sama. Terus yang di sini ternyata ada ini cuy. And disable effect. Disable tuh kayak charm. Terus special injury juga tuh, itu juga dia nggak bisa juga. Kayaknya ya, gue jujur belum nemu. Kayaknya ditelan sama Vigat ataupun PM juga nggak bisa. Ini apa? Di kick out of battle. Kayaknya, cuman masih teori yang itu. Jujur sulit menemukan seseorang menendang si Suiryu. Lebih ke karena Suiryunya yang sedikit sih yang ngambil. Terus di bagian ini, ternyata ini maksudnya setelah dia melakukan ulti move pada giliran dia yang sendiri, dia akan melakukan 2 kali ulti chase kepada target yang ada internal injury dan random. Bila misalnya targetnya di bawah 2 berarti 1 ya. Berarti dia tetap 2 kali ulti chase tapi ke satu target itu. Ya kayak bener-bener kayak si Metal Blade SSR Plus lah ya. Kalau Awaken 2 menjadi 3 kali. Berarti total 4 kali ulti. Kalau ini misalnya tinggal 2 ya berarti salah satu dari 2 itu akan kena 2 kali. Tetap pro ultinya, cuman maksudnya itu berapa kalinya. Seperti itu ya. Sekarang kita ke kondisi dulu untuk pull. Si Suiryu itu butuh energi untuk ulti karena awaken pasifnya hanya terjadi yang ini ya, yang efek pertama yang 2 kali atau 3 kali itu hanya terjadi kalau dia betul-betul jalan dan ulti. Kalau dia betul-betul jalan terus dia skill 1, tidak akan ulti chase. Ataupun char lain yang inflict internal injury sekalipun tidak akan inflict chase. Trigger inflict stun chase itu hanya kalau dia setelah selesai ulti di giliran dia yang benar-benar saatnya dia jalan. Berarti butuh salah satu dari 2 ini. Tentunya encourage-nya itu tinggi banget mereka kan, plus 3 kan ya. Itu yang akan ya setidaknya menggaranti waktu si Suiryu jalan dia bisa ulti. Kayaknya silent juga termasuk disable. Kayaknya silent termasuk CC ya. Disable itu bisa diimun kalau Suiryu-nya awaken 2. Asal ada energi, Suiryu jalan langsung akan stun chase. Tentunya kalau bisa juga dikasih speed buff. Makanya salah satu dari 2 orang ini itu adalah kondisi untuk kalian pertimbangkan ngepull Suiryu atau tidak. Kalau kalian nggak punya zombie man ataupun si Sonic UR, skip sekalian si Suiryu, saran gua. Si Tatsu gimana bang? Kalau si Tatsu butuhnya si G4 ya. Si Tatsu sendiri
Ini dalam kondisi fit sekalipun, itu dia tetap kurang, masih di bawah si Aloy ataupun si G4 itu sendiri ya. Bahkan di bawah si Wiryu menurut gua. Di bawah si Wiryu. Tapi kalau ada G4 di tim, baru bisa comparable, kasarnya seperti itu. Berarti syaratnya untuk si Tatsu, kalau kalian komit untuk ngambil G4 juga sekalian. Setelah kalian ambil Tatsu, kalian komit ambil G4. Walau G4-nya polos sekalipun, Tatsunya yang full set itu pun nggak masalah. Terus yang kedua, ini butuh yang LSSR-nya untuk unlock extra statnya. Si Suiryu, kalau berdasarkan screenshot ya, berdasarkan screenshot sama tes di ini, tes di testing servernya CN OPM, itu tetap yang LSSR-nya juga sama, mirip-mirip kayak G4. Enak dia, otomatis nambah lah ya 20% extra statnya. Itu juga kemenangan dari Suiryu. Sekarang damage outputnya, sebelum hasil dan total, gue mau tunjukin salah satu contoh saja gimana sih gue ngitungnya mendapatkan hasil outputnya itu ya. Pertama dari ultimate description-nya dulu. Dia kan ada 400% normal attack, 600% injury damage kan. Karena dia setelah ulti itu akan 2 kali ulti chase, berarti total dia 3 kali ulti. Best scenario-nya. Berarti ini dikali 3, 1200% normal damage. Terus injury damage-nya 1800. Ini belum selesai, belum langsung ditambah jadi 3000% belum. Karena dia ada 50% injury boost dari pasif dia. Injury boost hanya ngaruh ke injury-nya saja, normal damage-nya tetap. Berarti normal damage tetap 1200, injury damage-nya itu 2700. Total ini hasilnya. Basicnya si Suiryu ini hasilnya. Ini kita ngitungnya ke single target ya. Kita ngitungnya ke single target. Buat benar-benar potensi maksimum dari damage outputnya itu sendiri. Dan kudu diingat, force field begitupun juga dengan injury nggak bisa stack. Tidak seperti special burn ataupun special korot. Berarti semakin banyak targetnya atau semakin misah malah depan belakang, lebih optimal calculation si Tatsu ketimbang Suiryu. Maksudnya gimana bang? Misalnya targetnya 6, si Tatsu bisa langsung kali 6. Sedangkan Suiryu itu bisa jadi hanya 60% dari total ininya. Kayak dikali 4, nggak langsung dikali 6 mungkin dari total injury-nya. Kenapa? Karena saat dia inflict misalnya ke tengah depan nih, dapat internal injury tengah depan, terus 3 lagi ekstranya random kan, bisa di belakang. Ulti chase dia yang depan, akan inflict lagi 3 lagi yang random kan, ke belakang lagi contohnya. Itu tidak stuck, hanya tergantikan dengan yang baru damage 600% injury-nya itu atau 900% setelah dapat injury boost. Tidak terjadi seperti itu geng. Semakin banyak targetnya, semakin tidak akurat ini damage output totalnya. Seperti itu sih jeleknya. Suiryu semakin lebih ke bossing, sedangkan si Tatsu semakin lebih ke PvE yang rame-rame. Walau ya nggak separah, nggak mungkin di bawah 50% dari total 3900 ini dikali 6. Cuman sebagai gambaran untuk referensi atau kredit tambahan untuk si Tatsu ya, bila mana ternyata jumlahnya banyakan Suiryu nanti. Sekarang kita langsung saja sebelah kanan ini yang ada G4-nya ya. Langsung saja damage output dulu. Yang pertama ini basicnya. Awaken 1 basic itu 3900 seperti yang tadi. Kan itu gue udah kasih tahu caranya. Kalau bintang 5-nya injury boost-nya jadi 65%, sorry. 4000-an. Ini yang awaken 2 karena nambah lagi dia ulti chase-nya ya. Jadi 5200. Bintang 5 awaken 2 5560. Ini kalau berkeepsake. Sadis ya, berkeepsake langsung naik drastis cuy. Ditambah kalau berkeepsake dia bisa ke ini purple 5 atau ungu 5. Alhasil bisa unlock yang 80% injury boost. Gila 7800 cuy. Ini Tatsu yang polos. Sedangkan ini yang berkeepsake, lihat jauh kan ya, jauh cuy. Cuman ya seperti kata gue tadi, kalau misalnya targetnya semakin banyak akan semakin efisien ini. Tinggal dikalikan saja si Tatsu. Sedangkan si Suiryu tergantung seberapa ngacak-ngacak jumlah targetnya itu. Semakin banyak semakin tidak efisien dia.
tidak bisa langsung kali 6 total damage output yang sebenarnya terjadi di lapangan seperti yang gue bilang tadi ya. Terus ini dengan G4 buff, sayangnya si Suiryu tidak bisa ngambil benefit DOT buffnya si G4. Alhasil Suiryu hanya dapat 30% attack buffnya si G4. Ini dengan 30% attack si buffnya si G4 Suiryu. Sedangkan ini Tatsu, DOT dan attack buff. Ini yang berkeepsake 10.000 coy, dapat 30%. Sadis ya. Sedangkan si Tatsu 8.000. Mendekati ya. Di sini kan 3.000-an ya, 3.030% ya total yang full setnya, bedanya 3.000-an persen. Sedangkan di sini menjadi 2.000-an tuh, 2.100-an, 2.200 lah, mendekati. Belum lagi yang gue bilang tadi, si Tatsu lebih ke yang rame-rame, sedangkan Suiryu semakin dikit semakin efisien. Ini kenapa gue pilihnya polos bang? Kok lu nggak hitung juga yang kalau si G4-nya berkeepsake ataupun Awaken 2? Terlalu kebanyakan benefitnya buat si Tatsu. Ini kita ngambil char lain, dan char lainnya itu UR loh, bukan Genji yang bisa splashable. UR itu butuh BT. Kalau kebanyakan ininya scalingnya untuk si G4, jadi tidak balance ini comparisonnya. Kejauhan kita ngasih subject pointnya untuk si Tatsu. Tapi ini bagaimanapun seperti yang gue bilang ya, ini bisa 5.000 sampai 10.000 total damage output tergantung kondisi dan jumlah dari targetnya. Makanya masih comparable cuy. Asalkan ada G4 polos seperti yang gue bilang tadi. Kalau nggak ada G4 polos, selesai si Tatsu dibandingin sama si Suiryu. Itu yang makanya gue bilang tadi. Oke, kira-kira seperti itu. Makanya dua-duanya bagus kok, asalkan condition poolnya, basic condition poolnya itu terpenuhi. Kedua cara ini bisa jadi DPS. Tentunya lebih gampangkan G4 ya, makanya gue lebih prioritasin G4 ketimbang mereka, salah satu dari mereka berdua ini. Kalau ada yang mau tanyakan silakan, kalau ada yang mau saran monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jika kalian pikir gue pantas tuh gitu. Adios.